Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya ini titipan dari saudara saya pertanyaannya. Baik. Saya titipkan pada Anda nanti untuk menjawabnya. Oke. Jadi saudara saya ini mertuanya dulu merawat bayi laki-laki yang diterlantarkan di depan rumahnya. Sedangkan mertuanya waktu itu sudah punya 2 orang anak. Bayi tersebut masih memiliki ayah dan ibu kandung. Dan sempat mendatangi bertemu waktu usia bayi tersebut 3 tahun Ustadz. Tapi orang tuanya tidak mau dan sekarang bayi laki-laki itu sudah besar, sudah SMA. Tapi karena dulu dimanja, jadi tidak bisa mandiri dan sulit sekali diatur. Sedangkan mertuanya juga pas-pasan hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya merawat anak laki-laki yang masih ada ayah dan ibu kandungnya jika tinggal di rumah saudara saya yang memiliki anak perempuan? Baik. Dan kedua, apakah mertuanya mendapatkan pahala dan dosa dari anak tersebut? Terima kasih Ustaz. Baik. Yang pertama, posisikan semua apa yang kita alami sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Di balik ujian itu ada 2 hal yang sangat mahal. Yang pertama, melatih karakteristik kita untuk lebih baik. Biasanya setiap menemukan kesulitan, effortnya kan lebih kuat ya. Terus di balik effort itu ada kreativitas. Makanya kalau di Jepang, di Eropa dan sebagainya, di perusahaan itu bahkan sering bikin kasus sendiri. Supaya dengan studi kasus itu memunculkan kreativitas yang lebih tinggi. Dengan pendekatan itu dibawa ke psikologi kehidupan. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan, tidak mungkin kita mendapatinya kalau Allah nggak tetapkan. Ingat itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi apapun yang kita alami itu sudah pilihan Allah untuk kita jalani. Itu dulu. Terima dulu dengan sabar. Di balik itu ada hikmah. Nanti hikmah itu di ujung akhirnya baru kita tahu, oh ternyata ini maksudnya. Oh ternyata ini arahnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengadopsi Zaid sebagai putranya pada masa itu, maka turun ayat. Ya, maka turun ayat. Ayat itu melepaskan nasab Zaid kepada Rasulullah SAW dan mengembalikan nasabnya kepada ayahnya. Ternyata ketika turun ayat itu menjadi tuntunan adopsi. Bagaimana cara mengadopsi seseorang? Ya, maka ada aturannya. Apa di antara aturan itu? Misal, yang pertama, kalaupun merawat seorang anak, dalam istilah sekarang mengadopsi misalnya, dan masih ada orang tuanya, maka tidak kemudian boleh dinasabkan anak itu kepada orang tua yang mengadopsinya, tapi tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya. 1, dari segi nasab. Misal, saya mengadopsi seorang anak namanya Ahmad. Nggak bisa dikatakan Ahmad bin Adi. Atau perempuan saya adopsi misalnya namanya Fatimah. Saya tidak katakan Fatimah binti Adi, tidak. Tetap kepada orang tua asalnya. Itu kaidah pertama. Yang kedua, kalau orang tuanya masih hidup, tidak dilakukan kecuali atas persetujuan atau izin kedua orang tuanya. Dengan kondisi-kondisi tertentu. Misal, tadi karena keterbatasan ekonomi, karena kesulitan dan sebagainya, atau karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyulitkan ia dirawat oleh orang tua aslinya. Maka kemudian dititipkan, tapi harus ada seizin dari orang tuanya. Baik ya? Sehingga tidak menghadirkan fitnah di masa depan. 2. Yang ketiga, menjaga hukum-hukum syariat. Apa di antaranya? Contoh, hubungan anak itu tadi disebutkan laki-laki. Kemudian di dalamnya, di tempat dia tinggal ada perempuan. Tentu bukan mahram. Ya. Tapi status anak itu, apakah dia sudah balik atau belum? Kalau anak itu belum balik, maka aksesnya bisa lebih luas. Tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi anak sepersusuan. Dengan catatan misalnya, si ibu tempat dia tinggal tadi sempat memberikan bagian dari ASI misalnya, nah, lalu lantas bisa terminum oleh anak itu. Ada yang mengatakan 3 tetesan, ada yang mengatakan asal dia bisa mendapatinya sudah mahram biradha'ah. Jadi di situ walaupun laki-laki bisa nanti menyentuh ibunya, bisa salaman dengan saudari sepersusuannya. Kecuali batas-batas tertentu yang memang harus ditutup. Tapi kalau dia tak sempat melakukan itu atau sudah dewasa, maka batas syariatnya itu dibatasi. Seperti orang lain yang bertamu di rumah, sekalipun itu anak adopsi. Misal, kalau keluar dari ruangan bertemu, hijab dipakai untuk perempuan. Ya, dia tidak punya akses ke tempat-tempat yang memang khusus di situ, misalnya ada aurat yang terbuka. Kalau ini kemudian diterapkan dalam kehidupan seperti kasus tadi, maka tidak menjadi masalah. Dia kemudian dirawat, dijaga,
Tapi persoalannya ketika menerima itu untuk dirawat dan diadopsi, maka melekatlah tanggung jawab di dalamnya. Apa di antara tanggung jawabnya? Mendekatkan ia kepada Allah, merawat dia dengan baik, memberikan kebutuhan pokoknya, mengarahkan ia mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang baik. Apa hasil yang didapatkan kalau bisa mengerjakan ini? Maka, maaf, ini kaidah sangat penting dalam Al-Quran. Orang-orang yang mampu merawat orang lain, walaupun bukan dari rahim atau keluarga asli ya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya di kemudian hari untuk dirawat oleh siapapun sepeninggalnya. Inilah sebabnya diantaranya kita didorong untuk merawat anak yatim, du'afa dan sebagainya. Feedbacknya apa? Satu saat ketika kita meninggalkan anak-anak di kemudian hari, anak itu yang akan diperkenankan dirawat oleh Allah melalui orang-orang lain, hamba-hamba pilihannya. Jadi saya ingin katakan, bagi saya tidak ada persoalan di dalam apa yang ditanyakan tadi. Kalau memang diputuskan ingin merawat, jaga hukum-hukum tadi, tidak ada dosa di dalamnya. Tapi kalau sekiranya keberatan untuk merawat itu, maka solusinya adalah yang pertama datangi secara bijak kepada kedua orang tuanya. Mungkin kalau lebih ringan bisa dibantu misalnya pembiayaannya sehingga tidak merasakan kesulitan di situ. Atau dihubungkan kepada teman-teman yang bisa membantu suasana merawat anak itu. Atau yang terakhir barangkali, kalaupun tidak ada jalan keluarnya, bisa mencarikan solusi dari teman-teman yang mampu mengatasi persoalan yang dimaksudkan. Jadi kalau saya lebih melihat menjaga nilai hukumnya. Apa hukumnya tadi? Dia tidak berdosa sepanjang menjaga nilai-nilai yang tadi disebutkan. Saya kira itu ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, saya ingatkan sebelum saya tutup jawaban tadi, mohon kepada yang mengadopsi pun mesti hati-hati. Hati-hati. Dalam dua hal. Satu, pergaulan di dalam rumah kalau bukan mahram itu betul-betul dijaga, jangan sampai jadi madarat. Niatnya mengadopsi, tapi ternyata terbuka aurat-aurat atau interaksi yang tidak dibenarkan. Yang kedua, ini selalu muncul bab warisan. Bab warisan ini penting untuk disampaikan dari awal, karena anak angkat itu tidak mendapatkan bagian warisan. Ingat, kecuali apa? Wasiat. Dan harus diterangkan dari awal. Kalau memang dia diadopsi, terangkan ketika dia paham. Kalahkan semua perhatian, sayang dan cinta. Kalahkan dulu. Kalau memang cinta, terangkan. Cinta itu kan diungkapkan, bukan dipendam. Kalau dipendam nggak pernah jadi gitu kan. Disampaikan kepada anaknya, diterangkan dengan cara yang baik sehingga dia mengerti hukumnya. Jadi ketika warisan dibagikan, warisan akan sesuai dengan bagian-bagiannya. Anak itu bisa mendapatkan wasiat maksimal sepertiga. Ketika terjadi pernikahan pun, bin dan bintinya tetap dilekatkan kepada ayah dan mulanya. Jelas saya kira ya? Allahu ta'ala alam bissawab.